Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaallah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-77 hingga 82, ayat 77 hingga 82 dari surah Maryam, yaitu berapa ayat? 6 ayat, yaitu menerangkan tentang orang-orang kafir kepada Allah, yaitu mengkufuri ayat-ayat Allah umpamanya. Maka orang-orang kafir itu pasti akan disiksa di dunia ini, pasti akan disiksa, dan berbagai macam bentuk siksaan yang mereka jalani di dunia ini, dan di akhirat pasti juga akan disiksa, karena tempat orang-orang kafir itu di hari akhirat adalah di neraka jahanam, kekal selama-lamanya. Orang-orang kafir yaitu orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran. Kebenaran itu ada, tetapi mereka tutupi kebenaran itu dengan hawa nafsu mereka. Karena kebodohan, tetapi apabila sudah disampaikan kebenaran, maka bukan berarti lagi mereka itu kafir karena kebodohan, tetapi karena kesombongan. Maka orang-orang yang kafir, apapun sebab kekufuran tersebut, maka apabila mereka memilih kekufuran itu, maka mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda keadilan Allah, karena Allah Subhanahu wa taala yang maha adil telah menetapkan siapa yang berbuat baik akan diberi balasan baik, siapa yang berbuat buruk akan diberi balasan berupa siksaan. Nah, memilih kekufuran, memilih kemusyrikan itu adalah keburukan. Maka orang yang memilih keburukan akan mendapatkan balasan berupa siksaan. Al-jaza min jinsil amal. Biasa kita dengar istilah ini, yaitu balasan sesuai dengan perbuatan. Akan mendapat balasan baik kalau buat baik, dan akan dapat balasan yang buruk kalau melakukan perbuatan yang buruk pula. Nah, baik buruk itu yang menetapkannya adalah Allah melalui firman-Nya, yaitu yang disampaikan kepada rasul-rasulnya. Dan yang pada hari ini rasul yang terakhir yang menyampaikan firman-firman Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah, Nabi Muhammad adalah penutup sekalian rasul. Nah, maka siapa yang memilih kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah, berhasil dalam ujian, akan mendapatkan balasan kebaikan. Dan siapa yang menolak
kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah, maka ia akan menanggung akibatnya, yaitu berupa siksaan. Maka ayat yang akan kita pelajari ini berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan kepercayaan, yaitu berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga keimanan kita kepada hari akhirat sebagai hari pembalasan. Apabila kita beriman kepada Allah dan terus membuktikan keimanan, menjaga keimanan, dan mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan kita akan ditempatkan nantinya di dalam syurga. Kemudian apabila na'udzubillah, seperti yang berlaku pada kaum-kaum yang terdahulu dan juga ada yang mengikutinya sampai sekarang, yaitu mereka yang menolak kebenaran, ada saja di sepanjang zaman, maka mereka yang menolak kebenaran, memilih kekufuran, kemudian mati dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah, maka tempat mereka adalah di neraka jahanam. Kehidupan yang sebenarnya kehidupan bukan kehidupan yang sedang kita jalani di dunia ini, tidak. Kehidupan yang sedang kita jalani ini sifatnya sementara. Sampai masanya kita akan mengakhiri kehidupan kita yang di dunia ini. Sampai ajal kita, yang ajal itu tidak akan dimajukan sesaat pun dan tidak akan dimundurkan sesaat pun. Sampai ajal kita mati, maka berakhirlah sudah kehidupan kita di dunia. Nah, kehidupan yang sejati, yang abadi adalah kehidupan yang akan kita jalani nanti di hari akhirat. Wa inna daral akhirah, sesungguhnya kampung akhirat itu, lahiyal hayawan, itulah dia kehidupan yang sebenarnya kehidupan. Laukanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui, kalau manusia itu mengetahui. Tapi banyak juga manusia yang tak mengetahui, karena tertipu, terpedaya oleh dunia yang mempesona ini, dunia yang memukau ini. Akhirnya mereka terlupa, lalai, atau karena keangkuhan dan kesombongan mengingkari hari akhirat sebagai hari yang di sana kita akan menjalani kehidupan yang sejati. Maka orang yang cerdas adalah orang yang bukan menghabiskan waktunya karena dunia yang sedang ia jalani, tetapi akan menyiapkan diri di umur yang diberi oleh Allah di dunia ini untuk kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Al-kayyisu, orang yang cerdas itu adalah mandana nafsahu, yaitu orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, yaitu dengan mengikuti kebenaran yang Allah sampaikan, yang Allah turunkan melalui Rasulnya, kemudian mengikuti petunjuk yang telah sampai kepada mereka. Wa amila lima ba'dal maut, kemudian mereka akan beramal untuk kehidupan selepas kematian. Wa amila lima ba'dal maut, dan mereka akan beramal untuk kehidupan selepas kematian. Semua kita pasti mati? Pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Malam ini siapa? Dari yang hadir nih, siapa malam nih? Nah, kita tak tahu, tapi mungkin, ya mengapa tidak? Berapa banyak orang yang sehat-sehat pada siang harinya, pada malam harinya ia sudah meninggal dunia, tak sampai ke hari esok. Bahkan ada pula orang yang sudah sakit bertahun-tahun sakitnya, tapi tak meninggal dunia, malah sembuh kembali, sehat seperti biasa. Maka jangan menyangka badan kita sehat-sehat seperti sekarang ini, kematian itu masih lama lagi. Enggak. Tapi saya masih muda nih Ustaz, 20-an baru, 30-an. Oh, buah kelapa itu, yang tuanya jatuh, mumbangnya pun juga jatuh, yang kecil-kecil itu juga jatuh. Dan kematian itu adalah rahasia, karena di antara perkara yang gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu orang pun yang tahu bila dia meninggal dunia, kapan dia meninggal dunia, di mana dia meninggal dunia. Itu adalah rahasia. Maka apa yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan diri setiap saat.
kapanpun, dimanapun. Sehingga mudah-mudahan insya Allah apabila sampai masanya Allah memanggil kita, mencabut nyawa kita, kita siap ketika itu. Siapa orang yang beruntung? Orang yang beruntung adalah orang mayyatihi mu'minan, yang datang menghadap Allah dalam keadaan beriman. Qad amilas salihat, sebelum dia datang menghadap Allah itu ia telah beramal saleh. Faulaika lahum, maka bagi mereka itu ad-darajatul ula, derajat yang tinggi, ya, kedudukan yang tinggi. Di mana? Kalau disebut tinggi berarti di surga. Kalau disebut rendah di lembah berarti di neraka. Maka istilah untuk surga adalah darajat. Darajat, derajat maknanya tingkatan ke atas. Tapi kalau untuk neraka darokat. Darokat, nah, dekat-dekat itu darajat, darokat. Kalau darokat itu lapisan ke bawah, tingkatannya ke bawah. Fiddarkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu berada di lapisan, tingkatan paling bawah dari api neraka. Nah, 6 ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang orang-orang kafir yang tidak mau menerima kebenaran, menolak kebenaran, bahkan dengan angkuh dan sombongnya mencela, menghina orang-orang yang mengikuti kebenaran. Bahkan dalam ayat yang akan kita pelajari ini adalah orang-orang kafir itu berusaha, ada di antara mereka yang berusaha seperti yang disebutkan di dalam ayat ini, supaya orang yang telah beriman itu kafir sama seperti dia. Nah, jadi ada yang sampai kepada memaksa orang-orang beriman untuk memilih kekufuran, untuk kafir seperti dirinya. Nah, orang yang seperti ini Allah akan ambil, Allah akan tarik semua harta benda dan anak-anak dari dirinya, dan dia akan datang menghadap Allah sendiri. Kemudian nanti di hari akhirat Allah akan masukkan ia ke dalam neraka. Kemudian orang-orang kafir ini dahulu menyembah berhala ketika di dunia, maka berhala-berhala yang mereka sembah itu akan berlepas diri dari mereka, bahkan akan mengutuk mereka, bahkan meminta kepada Allah supaya orang kafir yang menyembahnya itu, sesembahan itu berbicara. Jadi patung yang disembah itu berbicara. Kalau manusia yang disembah, manusia itu akan berbicara, yang disembah itu akan berbicara. Nah, mengapa kamu menyembah saya dahulu ketika di dunia? Nah, jadi yang disembah itu pun tak mau disembah. Kemudian yang mengikuti ini pula, nah, yang mengikuti, yang menyembah ini ketika di dunia, karena yang disembah itu berlepas diri darinya, tak mau menolongnya, tak mau melindunginya dari siksaan Allah, maka dia pula melaknat sesembahannya itu, yaitu dengan mengatakan, ya Allah, dia berlepas diri dariku, maka berikan kepadanya siksaan 2 kali lipat ya Allah, dan laknatlah dia, celakakan dia secelaka-celakanya, kutuklah dia seburuk-buruk kutukan ke atasnya. Oh, jadi antara yang disembah dengan yang menyembah, nanti di hari akhirat mereka akan saling memusuhi, saling membenci, saling tidak ada lagi hubungan tolong menolong, hubungan bantu membantu, tak ada lagi. Masing-masing pada masa itu akan menjalani hidup masing-masing. Begitu buruknya keadaan orang-orang kafir nanti di hari akhirat. Padahal dulu ketika di dunia, bagaimana yang menyembah dengan yang disembah? Yang disembah itu diletak di depan, kemudian kalau berdebu dibersihkan, dikasih makanan pula lagi, disajikan makanan, kemudian diberi penerangan, kemudian Allahu Akbar, begitu mereka memuliakan sesembahan. Itu kalau yang disembah berhala. Kalau yang disembah manusia juga begitu. Wah, akan tunduk, akan bersujud di depan manusia itu, akan patuh dengan titah manusia itu, apapun yang diperintahkan oleh manusia yang disembah itu, seperti Fir'aun dahulu, akan mereka buat.
Nah, jadi mereka sangat hormat sekali ketika di dunia, tetapi ketika nanti di dalam neraka, di hari akhirat, hari pembalasan, mereka saling keji mengkeji, hina menghina, dan saling bermusuhan. Maka fataqatta'at bihimul asbab, antara satu yang lain terputus, sudah tak ada lagi seperti dahulu ketika di dunia. Inilah ayat-ayat yang akan kita pelajari, yaitu ringkasan dari apa yang akan kita kaji nanti melalui ayat-ayat dari ayat yang ke-77 hingga ayat yang ke-82 dari surah Maryam. Sebagaimana biasa, sebelum kita mengkaji tentang kandungan ayat dengan lebih panjang melalui tafsir, kita akan membacanya terlebih dahulu, kemudian kita akan terjemahkan kata per kata. Setelah itu barulah nanti kita akan melihat kandungan ayat ini sehingga bisa menjadi pelajaran atau peringatan bagi kita untuk kita tetap menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita alladhi kafara biayatina wa qala la'utayanna malan wa walada attala'al ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal 'adzabi madda wa narithuhu ma yaqulu wa ya'tina farda wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum 'izza kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aita, maka apakah kamu tak melihat? Kamu yang dimasukkan dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ayat ini turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, apakah kamu tak melihat? Melihat siapa? Alladzi kafar, orang yang kafir, bi ayatina, kepada ayat-ayat kami. Ayat-ayat kami mananya firman-firman Allah, Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maka apakah kamu tidak melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami? Waqala, dan dia berkata, la'utayanna, sungguh akan diberikan kepadaku, malan, harta, wa walada, dan anak. Oh, jadi percaya diri betul dia, yakin betul dia bahwasanya si orang kafir itu akan diberi harta dan anak. Ini maksudnya ini akan diberi ini kapan, bila waktunya? Nanti di hari akhirat. Nah, nanti kita akan mengetahuinya melalui sebab turun ayat. Jadi yakin betul dia nanti di hari akhirat dia akan dapat harta seperti mana dapat di dunia. Akan dapat anak seperti, anak itu maknanya yang akan membantu dia, menolong dia, yang akan menyenangkan dia seperti mana di dunia. Betul, akan dapat harta dan anak lagi orang-orang kafir itu ketika di hari akhirat kelak. Ya, cepat jawab nampaknya. Belum lagi sampai ke ayatnya. At-tala'a, apakah dia melihat al-ghaibah, yang gaib? Yang akan datang itu kan yang gaib. Apakah dia melihat yang gaib? Am, atau ittakhadha, mengambil, indar rahman, di sisi Allah yang maha pengasih, ahda, janji. Apakah melihat yang gaib, tahu dia yang akan datang, atau dia itu telah berjanji dengan Allah bahwasanya akan dapat harta dan anak nanti di hari akhirat? Hebat betul lah dia kalau begitu ya, ada dapat perjanjian dengan Allah. Sementara orang kafir itu mana ada kehebatannya. Nah, ayat ini berbentuk pertanyaan, apa maknanya? Nanti kita akan bahas dalam tafsir. Kalla, ini dia jawaban dari sisi Allah yang benar. Salah yang dikatakan oleh orang kafir itu, bahwasanya dia akan dapatkan harta dan anak, salah. Sanak tubuh, yang benar adalah kami akan menulis ma yaqulu, apa yang dia katakan,
Wa namuddu lahu, dan kami akan panjangkan baginya minal azab, dari azab, madda, panjang. Maknanya kami akan panjangkan dia dalam azab. Berarti kalau dipanjangkan dalam azab, lama dia nanti akan diazab. Kalau diazab itu masih dapat kenikmatan harta benda, kenikmatan anak. Nah, ini jawaban untuk membantah perkataan orang kafir bahwasanya mereka akan diberi harta dan anak ketika di hari akhirat. Wa narisuhu, dan kami mewarisinya. Nah, kalau Allah sudah mewarisi orang kafir, berarti orang kafir itu masih punya apa-apa lagi. Nah, karena kalau mewarisi bermakna udah tak punya lagi. Dulu harta kita itu milik kita, tapi kalau kita sudah wafat, meninggal dunia, harta kita itu akan diwarisi oleh ahli waris kita. Maka kalau sudah kita berada dalam kubur, masih juga kita punya harta lagi. Siapa yang mewarisi harta kita? Ahli waris, anak-anak kita. Nah, Allah menyebut kami warisi dia. Maknanya yang kaya raya dari orang kafir itu akan diwarisi oleh Allah Ta'ala. Ma yakulu, apa yang dia katakan. Wa ya'tina, dan dia datang kepada kami farda, sendiri. Makna sendiri ini tak ada anak di kiri kanannya, tak ada apa yang akan, tak ada siapa yang akan membantunya. Wattakhadhu, dan mereka mengambil min dunillah, dari selain Allah, alihatan, Tuhan-Tuhan yang disembah. Alihah ini dari kata ilah. Alihah, Tuhan yang disembah, yang diibadati, yaitu berhala. Kalau pada masa Rasulullah dahulu ada juga jin, ada juga malaikat, ada juga bintang. Kalau masa sekarang ini ada yang menyembah matahari. Seperti di mana? Di Jepang umpama ada yang menyembah sapi, lembu. India ada yang menyembah buaya. Papua, di Papua ada suku yang menyembah buaya. Dan ada lagi yang menyembah macam-macam. Ada yang menyembah ular, naga, ada yang menyembah pohon besar, ada yang menyembah batu besar, ada yang menyembah gunung besar, gunung Merapi. Gunung Merapi meletus, dia sembah. Dengan dia hangus sekali. Ya. Ada orangnya, ada. Setiap zaman ada saja orang yang seperti itu. Wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu, agar mereka itu yang disembah itu bagi mereka yang menyembah itu izza, bisa menolong nantinya. Bisa melindungi mereka. Kalla, Allah jawab, ini jawaban. Kalau ada yang memiliki kepercayaan seperti itu kepercayaan yang salah, kepercayaan yang batil. Yang benar adalah sayakfuruna, sembahan-sembahan yang disembah itu nanti akan mengingkari biibadatihim, mengingkari orang-orang yang menyembah mereka dalam penyembahan yang mereka lakukan dulu ke dunia. Jadi seakan-akan seperti yang kita katakan tadi, mengapa kamu sembah aku ini dulu ketika di dunia? Kata patung itu nanti. Jadi patung itu nanti Allah buat bisa berbicara, dan berkata, mengapa kamu sembah aku dulu? Aku mendengar tidak, aku melihat tidak, aku tak punya kuasa apa, kamu sembah juga aku. Bengak betul lah kamu nih. Kira-kira begitulah kalau bahasa orang awamnya sekarang. Tahu bengak? Tidak menggunakan akal. Kalau bahasa Al-Qur'annya afala ta'qilun, tidakkah menggunakan akal? Kalau yang menggunakan akal tak akan mungkin menyembah yang tidak memiliki sifat kesempurnaan atau yang memiliki kekurangan, yang tak punya kuasa apa-apa. Wa yakununa, dan mereka yaitu sesembahan itu alaihim, kepada mereka didda, jadi musuh. Jadi musuh mananya berlepas diri, menjauh, kemudian tidak mau membantu, tidak. Dulu mereka berharap bahwasanya yang disembah itu akan membantu, tetapi pada waktu itu tidak. Pada waktu itu malah yang disembah itu akan menyalahkan yang menyembah itu. Mengapa dulu kamu sembah aku dahulu ketika di dunia? Berlepas diri.
Baik, kita baca terjemahan dari awal. Kemudian langsung setelah itu kita pindah ke tafsir. Maka apakah kamu melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami dan dia berkata, sungguh akan diberikan kepadaku harta benda dan anak. Apakah dia mengetahui yang gaib, atau dia telah mengambil janji di sisi Allah yang Maha Pengasih? Sekali-kali tidak. Kami akan menulis apa yang dia katakan dan kami akan panjangkan dia di dalam siksaan, dan kami akan mewarisinya apa yang dia katakan, dan dia akan datang kepada kami sendirian, dan dia mengambil Tuhan-Tuhan selain dari Allah agar supaya Tuhan-Tuhan selain Allah itu menjadi penolong bagi mereka. Sekali-kali tidak. Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah itu akan mengkufuri, mengingkari perbuatan penyembahan yang mereka lakukan itu, dan sesembahan-sembahan itu akan menjadi musuh bagi mereka. Jadi ayat-ayat yang kita pelajari ini adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan keimanan, yaitu berkaitan dengan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepercayaan kepada hari akhirat sebagai hari pembalasan. Isinya betul dari 6 ayat yang kita pelajari ini adalah jangan sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai tidak percaya kepada hari akhirat, hari pembalasan. Dengan kata lain, dengan bahasa yang lain adalah pastikan tetap terus setiap saat hidup kita itu dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai goyang, jangan sampai berubah, jangan sampai menyekutukan Allah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Nah, itu yang menjadi inti atau fokus utama dari 6 ayat yang kita pelajari ini. Berarti apa hubungan dengan ayat-ayat sebelum ini? Oh, jelas sekali, kuat sekali hubungannya, yaitu ayat sebelum ini menerangkan tentang orang-orang yang sesat adalah orang yang tidak percaya kepada kebenaran. Kebenaran yang paling tinggi, yang paling besar itu adalah Allah sebagai Tuhan yang diibadati. Nah, apabila tidak mempercayai Allah sebagai Tuhan, bermakna sudah tersesat dari jalan yang benar. Setiap orang yang tersesat dari jalan yang benar pasti akan celaka. Nah, dalam ayat-ayat yang kita pelajari ini adalah orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang menutupi kebenaran, yaitu tidak percaya kepada ayat-ayat Allah yang telah diturunkan. Kemudian seakan-akan dia pula tahu apa yang akan berlaku ke atas diri dia di hari akhirat. Nah, maka ada di antara ulama tafsir memahami bahwasanya orang yang kafir itu ketika mengatakan nanti di hari akhirat saya akan dapat harta dan anak lagi sama seperti di dunia. Sebenarnya mereka bukannya percaya kepada hari akhirat, tapi perkataan mereka itu sebenarnya mengolok-olok hari akhirat, mengejek hari akhirat. Nah, iyalah, kalau nanti ada hari akhirat, kemudian aku dibangkitkan, maka nanti aku akan dibangkitkan. Tapi ketika itu aku akan diberi harta yang banyak dan akan diberi anak pinak. Nah, mengejek namanya kan. Ya. Atau ada lagi yang kalau sekarang ini bahasanya, iyalah kalau nanti aku mati kemudian aku dibangkitkan, kemudian aku diberi balasan, tempatku nanti di surga. Macam dia pula telah mengetahui perkara yang akan datang, atau dia telah membuat janji dengan Allah bahwasanya tempat dia di dalam. Sebenarnya perkataan seperti itu adalah mungkin yang diinginkannya adalah untuk menyakiti hati orang-orang beriman, ya, dengan mengolok-olok yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhirat. Karena yang berkaitan dengan akidah ini tak boleh diolok-olok, tak boleh dipermain-main kan, karena perkaranya adalah perkara pokok di dalam agama, maka disebut usuluddin. Sampai ada fakultas usuluddin, kuliah usuluddin.
S1, S2, S3 usuluddin, belajar pokok-pokok agama. Apa yang dipelajari tentang Allah, 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 Allah. Nah, itu yang paling banyak dipelajari. Kemudian kalau sudah kokoh keimanan kepada Allah, maka yang lain itu akan mengikut. Kalau sudah percaya kepada Allah, pasti percaya pada malaikat. Kalau sudah percaya kepada Allah, pasti akan percaya kepada kitab suci yang diturunkan. Kalau sudah percaya kepada Allah, pasti akan percaya rasul-rasul yang diutus. Kalau sudah percaya kepada Allah, pasti akan percaya kepada hari akhirat yang Allah beritakan. Kalau sudah percaya kepada Allah, pasti akan percaya kepada qada dan qadar yang Allah tetapkan dan Allah berlakukan. Nah, jadi pangkal kaji itu sebenarnya adalah Allah. Maka ada di antara ulama menyebutkan awwaluddin, yang awal dalam beragama itu sebenarnya adalah awwaluddin ma'rifatullah, mengenal Allah. Maka ayat yang kita pelajari ini adalah tentang pengetahuan yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia 6 ayat yang akan kita pelajari. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat 77. Afara'aital ladzi kafara biayatina, maka apakah kamu melihat wahai Muhammad orang yang kafir kepada ayat-ayat kami? Nabi Muhammad melihat? Ya, melihat. Siapa orang yang kafir yang dimaksudkan? Di dalam ayat ini tak disebutkan namanya. Nah, mengapa tak disebutkan namanya? Ini berlaku dahulu, ini disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, yaitu menjadi sebab turun ayat ini. Namanya orang yang kafir itu adalah Al-As bin Wa'il namanya. Al-As bin Wa'il, kafir kepada Allah, menyembah berhala. Nah, Al-As bin Wa'il ini ada memiliki hubungan dengan namanya Khabbab bin Al-Ard. Nah, Khabbab ini disebutkan dalam riwayat hadis bahwasanya beliau adalah tukang besi. Nah, membuat pedang. Ada lagi riwayat yang lain sebagai tukang emas. Nah, Khabbab ini bisa membuat peralatan seperti membuat pedang. Nah, si Al-As bin Wa'il ini minta dibuatkan pedang. Maka apabila dia telah mendapatkan pedang yang dia tempah, maka dia mesti membayar upah. Itu haknya Khabbab. Khabbab ini telah beriman kepada Allah, kepada Rasulnya. Maka apa kata Al-As bin Wa'il ini, yang kafir ini, ketika Khabbab meminta, mana hakku, mana upah? Kata Al-As bin Wa'il, tidak akan saya bayar. Tidak akan saya bayar, kecuali kalau kamu, wahai Khabbab, kafir kepada Muhammad. Artinya mengkufuri, menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Khabbab, sampai kamu mati kamu tak akan bayar, kemudian sampai kamu dibangkitkan kembali kamu tak akan bayar. Maksudnya adalah maka nanti akan aku ambil, nanti akan aku minta kembali nanti di hari akhirat. Apa jawaban Al-As ini? Nanti aku mati dan nanti akan aku dibangkitkan kembali. Nah, nanti ketika aku dibangkitkan kembali, aku akan diberi harta, akan diberi anak, akan kubayarlah ketika itu nanti. Itulah dia sebab turun ayat ini. Seakan-akan kalau di dunia ini sekarang aku tak akan bayar, aku tak akan berikan. Tapi nanti kalau aku sudah mati, kemudian aku dibangkitkan kembali. Nah, karena disebutkan bahwasanya orang-orang beriman selalu menyandarkan bahwasanya dunia ini akan berakhir dengan kematian, tetapi bukanlah ia akhir dari perjalanan hidup. Karena kematian itu hanyalah yang memindahkan kepada kehidupan yang berikutnya, alam barzakh. Kemudian selepas itu ada kebangkitan. Nah, selepas kebangkitan akan ada balasan, pembalasan. Nah, itu yang difahami oleh orang-orang beriman. Nah, orang-orang kafir menggunakan kepercayaan yang dimiliki oleh orang-orang beriman itu untuk mengolok-olok orang beriman. Yalah, kalau aku mati nanti,
kemudian aku dibangkitkan kembali, aku sungguh nanti pada masa itu akan diberi harta oleh Allah. Nah, ini yang disebut la utayanna malau wa walada, ujung ayat. Sungguh aku akan diberi harta dan akan diberi anak. Ketika itu nanti barulah aku bayar. Nah, maka turunlah ayat ini. Jadi turun ayat ini sebabnya adalah peristiwa yang berlaku itu. Nah, maka wahai Muhammad, apakah kamu melihat? Ya, Nabi Muhammad melihat sendiri. Apa sebab? Sebab Khabbab tadi melaporkan peristiwa itu kepada Rasulullah, memberitahukan, ya Rasulullah, ini ada Al-As bin Wa'il ini tak mau bayar hutangnya, dan ini perkataan dia kepada aku. Nah, setelah diberitahukan, turunlah ayat ini. Turun ayat ini menerangkan bahwasanya kamu wahai Khabbab, sabar ajalah menghadapi orang kafir yang seperti itu. Nah, sabar ajalah, Allah beri tangguh dia sampai masanya, nanti dia pasti akan mati, dan bukan seperti yang dia percayai, dia mati dan nanti akan disiksa selama-lamanya. Waqala, dan berkatalah si Al-As bin Wa'il itu, orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah itu, la utayanna, sungguh aku akan diberikan. Ada kata sungguh pula, la itu lam sungguh, lam penekanan. Bahkan ada di antara ulama tafsir menyebut lamul qasam. Lam qasam itu berarti lam sumpah, bermakna sampai bersumpah dia, sumpah aku pasti nanti akan dapat harta dan anak di hari akhirat. Oh, percaya diri betul dia. Ya, malan, harta. Nah, di sini kata harta ini tidak menggunakan alif lam, bermakna dia menyebut bahwasanya dia akan mendapat harta yang banyak nanti di hari akhirat. Wa walada, dan anak, harta akan banyak dia dapatkan, anak keturunan akan banyak dia dapatkan. Nah, itu perkataan. Kalau kita mendengar orang kafir seperti itu mengatakan bagaimana? Nah, kalau kita lah berada pada posisi Khabbab ketika itu, kita minta hak kita kepada orang kafir itu dan dia tak mau bayar, kemudian kita katakan sampai mati kamu tak bayar, kemudian nanti kamu akan dibangkitkan. Nah, kita menyampaikan itu sebenarnya sebagai ancaman, bahwasanya kalau kamu udah mati nanti, kemudian kamu dibangkitkan, nanti kamu akan disiksa disebabkan kamu tidak memberikan hak orang ketika di dunia. Nah, sebenarnya ancaman itu untuk menakutkan, tetapi malah orang yang di depan kita itu bukannya takut, malah percaya diri pula bahwasanya ya dia akan mati, dia akan dibangkitkan lagi. Nah, dan nanti dia akan dapat harta, ketika itulah baru dia bayar. Nah, bagaimana kira-kira hati kita ketika itu kalau mendengarnya? Oh, geram sekali. Karena bukan hanya karena kita tak dapatkan hak kita, tetapi dia telah menghina, mengejek kebenaran. Nah, itu yang membuat kita menjadi geram. Attala al-ghaiba amittakhadha 'indar rahmani ahda. Apakah dia itu melihat yang gaib, mengetahui yang gaib, atau dia telah mengambil janji di sisi Allah yang Maha Pengasih? Dua saja. Salah satu di antara yang dua atau kedua-duanya. Apakah dia berkata seperti itu? Apakah dia telah mengetahui yang gaib? Kalau dia telah mengetahui yang gaib kemudian dia berkata, bisalah diterima. Tapi siapa manusia yang mengetahui yang gaib? Bermakna dia berbohong. Nah, perkataan itu adalah bohong, dusta, hanya berkata-kata saja, tetapi tidak sebenarnya. Atau yang kedua, telah mengambil janji di sisi Allah yang Maha Pengasih. Pernahkah dia berjanji dengan Allah bahwasanya Allah janjikan akan diberikan harta dan anak nanti di hari akhirat? Nah, siapa pula dia? Nah, kalau dia telah mengambil janji, maka yang pertama tidak, yang kedua pun tidak. Bermakna ayat ini, ayat yang ke-78 ini menerangkan bahwasanya perkataan orang kafir itu adalah perkataan bohong, dusta saja. Ittala al-ghaiba. Ittala ini dari kata tola'a. Kata tola'a ini biasanya kita juga sebut nih, tola'al badru alaina. Apa makna tola'a? Terbit. Sebenarnya kata tola'a itu maknanya muncul ke permukaan.
naik. Umpamanya tala'al jabal, gunung. Kan kita ada di bumi ini dataran biasa saja, datar. Kalau dataran yang datar ini, kalau dari kejauhan tak nampak, akan terhalang oleh tanaman yang ada di atas. Kalau lembah bagaimana? Kalau dari jauh, apakah kita melihat lembah? Tidak, karena lembah itu dia ke bawah. Apa yang terlihat dari jauh? Belum masuk lagi kota Padang kita dah lihat umpamanya. Belum masuk kota Bukit Tinggi lagi kita dah lihat dari kejauhan. Gunung, tala'al jabal, muncul. Nah, muncul dapat melihat. Nah, apakah qada dan qadar yang ditetapkan oleh Allah? Kan siapa yang akan masuk surga, siapa yang akan diberikan kenikmatan-kenikmatan nanti di hari akhirat, kan sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Nah, apakah muncul tulisan itu sehingga si kafir ini melihat, kemudian dia berkata seperti itu, atau dia bohong saja? Nah, pasti bohonglah, karena tidak ada yang bisa untuk mencapai apa yang tertulis di Lauh Mahfuz itu. Apakah dia melihat, mengetahui yang gaib? Yang gaib itu muncul ke atas, ke permukaan, ke dunia ini, sehingga dia melihatnya, atau dia mengambil janji? Kalau yang baik-baik yang Allah janjikan, itu pasti untuk orang yang baik-baik. Tidak akan mungkin yang baik yang Allah janjikan itu diberikan kepada orang yang buruk, orang yang jahat. Orang yang kafir itu adalah orang yang jahat. Waman azlam, siapa lagi yang lebih zalim, yang paling zalim dari orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Kalau orang yang menyembah berhala, yang kafir kepada ayat-ayat Allah itu adalah orang yang zalim, maka apakah mendapatkan janji bahwasanya akan mendapatkan yang baik-baik dari sisi Allah? Tidak. Kalau mengaku juga bohong. Berarti bohong saja. Karena tidak akan mungkin akan berkata seperti itu, karena tidak mengetahui yang gaib dan tidak pula mendapatkan janji dari Allah yang Maha Pengasih. Sudah terbantah? Sudah. Maka ayat berikutnya, tinggal lagi balasan. Itu untuk membantah. Maka jangan bantah pula orang yang kafir seperti itu. Karena orang yang kafir itu berkata-kata tanpa kenyataan yang sebenarnya, tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Maka tak usah bantah, diam saja. Orang yang bodoh berbicara, diam saja, tak perlu untuk dilayani, maka dibiarkan, ditinggalkan. Maka dalam berdakwah ini kita mesti pandai-pandai, yaitu jangan habiskan waktu untuk yang sia-sia. Yang penting-penting saja, yang pokok-pokok saja yang kita kerjakan. Yang pokok aja yang kita buat dah kehabisan waktu kita itu, dah tak cukup waktu kita itu. Apalagi untuk melayan yang janganlah habiskan waktu sia-sia. Kalla, Allah jawab sendiri di ayat berikutnya, sekali-kali tidak. Kalau kita jumpa kata kalla, bermakna yang disebutkan sebelumnya itu ditidakkan atau ditolak, tak benar. Kalla, sekali-kali tidak. Tidak seperti itu, bahwasanya si yang kafir kepada ayat Allah itu akan diberi harta dan anak nanti di hari akhirat. Tidak. Yang benar adalah sanaktubu ma yaqulu, kami akan menulis apa yang dia katakan. Kata menulis ini maknanya menjaga, karena tulisan itu kita buat adalah untuk menjaga. Ada di antara kita ini ikut pengajian tak mau menulis, dia dengar saja. Nah, kemudian minggu hadapan kita tanya lagi, bagaimana pengajian yang malam Jumat lalu? Dia tak bisa jawab. Tapi orang yang menulis, tunggu, saya buka dulu catatan saya. Kemudian, ini dia. Nah, yang menulis itu bermakna telah menjaga ilmu yang telah dia dapatkan. Maka qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Maka tulis ilmu itu kalau kita dapat, ini satu yang baru ini, tulis. Maka tulis kembali. Maka ada yang menulis halaman tanggal berapa sekarang. Nanti 10 tahun yang lalu dia lihat lagi, ini dia yang saya pelajari di masjid apa? Nurul Haq.
di Jalan Duyung Pekanbaru. Ingat ya balik. Udah lupa saya. Atau ada kadang-kadang terasa-rasa, tapi tak begitu pasti. Rasa-rasa ada, tapi seperti apa ya? Tunggu, buka catatan. Jadi kata menulis itu menjaga, memelihara. Sungguh kami akan menulis apa yang dia katakan. Apa yang dia katakan tadi? Oh, dia pasti akan mendapatkan harta dan anak kembali di hari akhirat. Ditulis kebohongannya itu. Karena setiap kata yang diucapkan itu akan dipertanggungjawabkan. Apalagi mengucapkannya untuk tujuan mengolok-olok, menghina. Pasti akan diberi balasan berupa siksaan. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang diucapkan kecuali ada malaikat raqib dan atid yang menulis. Jadi perkataan orang kafir itu ditulis, nanti akan dibalas. Wa namuddu lahu minal azabi madda. Wa namuddu lahu, dan kami akan panjangkan baginya, bagi orang kafir itu, minal azab, dari azab, dari siksaan. Madda, ini pengulangan dari kata namuddu, fiilnya, untuk menegaskan akan dipanjangkan siksaan bagi mereka. Udah kita sebutkan sebelum ini kan, mad. Baca Quran itu kalau panjang-panjang, yang madnya mad kan, madda, mad apa? Mad tabi'i, mad asli. Madda dipanjangkan. Berapa lamanya dipanjangkan di dalam neraka? Selama-lamanya. Jadi tak ada ujungnya itu. Ada yang dimasukkan dalam penjara, dipanjangkan umpamanya. Awalnya 6 tahun, dipanjangkan 8 tahun, dipanjangkan 12 tahun, tapi masih ada batas. Tapi kalau di hari akhirat dipanjangkan berapa lama? Selama-lamanya, kecuali Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Kemudian mengeluarkannya dari neraka itu dengan belas kasihannya. Tapi ada jaminan untuk mendapatkan belas kasihan Allah? Tak ada jaminan. Maka perkataan wa namuddu lahu minal azabi madda, ini adalah ayat yang isinya adalah ancaman yang semestinya menakutkan, karena azab itu dipanjangkan sepanjang-panjangnya. Wa narisuhu ma yaqulu wa ya'tina farda, dan kami mewarisinya apa yang dia katakan. Ini masih menyebutkan berkaitan dengan apa yang dia katakan. Tadi orang kafir mengatakan apa dalam ayat sebelum ini? Aku akan diberi harta dan anak. Allah tetap juga memberikan penjelasan khusus untuk perkataannya itu. Tidak akan diberi harta, tidak akan diberi anak. Di hari akhirat, narisuhu, kami akan mewarisinya. Maknanya apa yang dia punya itu kami ambil. Bahkan dirinya itu pun kami kuasai. Narisuhu. Kemudian perkataan si kafir itu bahwasanya dia akan dapat harta? Tidak. Karena dia dan apa saja yang dia miliki sudah tak ada lagi. Semuanya ada di dalam kekuasaan Allah, dalam kehendak Allah. Dia tak punya kehendak lagi dan dia tak punya kuasa lagi. Kemudian ketika dia mengatakan bahwasanya dia akan diberi anak, wa ya'tina farda, dan dia nanti datang menghadap kami farda, fard sendiri. Artinya kalau dia mengatakan bahwasanya akan diberi anak, enggak, bukan bersama dengan anaknya. Dia akan datang menghadap kami sendiri. Jadi Allah membantah sepenuhnya apa yang dikatakan oleh orang kafir itu. Maka dengan turun ayat ini kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menyampaikannya kepada Khabbab, maka bagaimana hati Khabbab yang geram tadi? Kan geram, tenang. Jadi ayat Al-Quran itu menenangkan. Jadi tenang. Jadi kalau kita punya masalah, maka untuk menenangkan, baca Quran. Tapi fahami Al-Quran itu. Nanti akan jumpa apa yang berlaku pada diri kita itu, rupanya itu yang terkandung dalam ayat itu. Sama seperti yang berlaku dahulu, seperti itu lupa yang berlaku pada diri kita.
Ini macam tentang diri saya yang disebut dalam ayat ini. Itu kalau kita faham. Kalau tak faham, fahamilah bahwasanya setiap huruf yang kita baca itu ada pahalanya, dan mudah-mudahan pahala itulah yang akan menenangkan hati kita. Disitulah kita berpegang, tegak kita di situ. Wattakhadhu min dunillahi alihah, mereka mengambil selain Allah alihah, sesembahan-sesembahan, yaitu yang diibadati. Seperti yang kita sebutkan tadi, kalau di kota Mekah dahulu yang disembah selain Allah itu adalah patung, berhala. Di tempat lain ada pula malaikat, ada pula manusia, ada pula jin, ada pula pohon besar dan lain sebagainya. Liyakunu lahum izza, agar supaya sesembahan itu nanti di hari akhirat akan menjadi penolong bagi mereka, atau pelindung, atau yang akan menghalang mereka dari siksa Allah. Karena kata al-izzah di situ adalah al-man'ah. Al-man'ah itu maknanya yang akan menolak, menghindarkan mereka dari siksaan. Tapi apakah berhala nanti mampu menghindarkan orang-orang yang menyembahnya itu dari siksaan Allah? Tidak. Berhala itu sendiri pun akan menjadi bahan bakar neraka. Uiddat lil kafirin. Kita baca ya di dalam surah Al-Baqarah itu, waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Bahan bakar api neraka itu waquduha annas, bahan bakar itu manusia, dan bahan bakar neraka itu adalah al-hijarah. Hijarah itu batu. Nah, dalam tafsir yang dimasukkan batu itu adalah berhala yang dipahat itu, yang disembah itu. Maka bahan bakar api neraka itu, yang membuat api neraka menyala itu adalah manusia dan berhala. Nah, apabila manusia itu dibakar, berhala itu juga dibakar, mungkinkah berhala itu bisa pula menghalang manusia dari siksaan api neraka itu? Tidak. Nah, ini yang disebutkan bahwasanya mereka berharap berhala itu bisa menghalang mereka dari siksaan. Allah menyebut tidak. Kalla. Ini sambungan ayatnya. Kalla, sekali-kali tidak salah yang mereka katakan itu, bahwasanya berhala mereka akan memberikan pertolongan kepada mereka. Tidak. Sayakfuruna bi'ibadatihim. Ini pemberitahuan dari Allah. Yang akan berlaku nanti adalah malah sesembahan itu akan mengingkari orang-orang yang menyembahnya. Jadi berhala itu nanti akan berbicara, mengingkari orang-orang yang menyembahnya. Seperti yang kita katakan tadi, mengapa kamu sembah aku? Nah, kalau berbicara lah, kalau bisa lah berhala itu berbicara sekarang, mungkin berbicara lah berhala itu, hei, mengapa kau sembah aku ini? Nah, cuma berhala itu sekarang tak bisa berbicara. Nah, tapi nanti Allah buat berhala itu berbicara. Dari mana kita tahu? Sayakfuruna. Sayakfuruna itu fiil, kata kerja. Bermakna, kalau fiil bermakna sayakfuruna, mengingkari. Mengingkari dengan apa? Dengan berkata-kata. Berarti berhala itu akan berkata-kata nanti. Bisa nanti berhala berkata-kata? Bisa. Sekarang yang berkata-kata apa sekarang ini? Ya, manusia. Dari tubuh manusia ini yang berkata-kata itu apa? Mulut. Tangan bisa berkata-kata? Tidak. Kaki? Tidak. Yang berkata, yang berbicara mulut. Tapi nanti di hari akhirat tangan ini pun bisa berbicara, kaki pun juga nanti akan berbicara. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Hari, hati-hati dengan hari itu, hari yang kami tutup mulut-mulut mereka dan kami buat berbicara tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan akan bersaksi kaki-kaki mereka. Kalau bersaksi bermakna dia berkata-kata juga atau tidak? Berkata. Nah, sekarang tak berkata-kata tangan nih, tapi nanti berkata. Maka yang punya badan mengatakan, hei tangan, mengapa kamu berkata-kata? Memberikan alasan di hadapan Allah untuk menyalahkanku. Kan kamu tanganku juga dahulu ketika di dunia. Mengapa kamu berkata-kata? Dan mengapa kamu bisa berkata-kata?
maka si tangan pun mengatakan, aku bisa berkata-kata ini, antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Yang membuat aku berbicara adalah Allah yang membuat segala sesuatu bisa berbicara. Nah, kalau Allah yang berkehendak dengan kuasanya yang tidak terbatas, apa yang tak akan berlaku? Ketika itu manusia terdiam karena tangannya berbicara, kakinya juga berbicara, bersaksi, maka tak bisa dia lari dari yang dituduhkan ke atasnya. Kalau sekarang ini di dunia masih manusia bisa lari-lari dengan kata-katanya. Cari-cari alasan. Kata orang Melayu kelentong namanya. Pergi ke sana, pergi sini, cari-cari alasan. Bahwasanya tak ada saya mengatakan itu, padahal dia mengatakan, padahal dia melakukannya. Tapi nanti di hari akhirat, tangannya mengatakan, saya yang mengambil barang tuh, kata tangan. Mulutnya dikunci. Kata kaki, saya yang melangkah ke tempat yang tercela itu, kata kakinya. Macam mana dia akan menidakkannya, menafikannya? Tak akan mungkin dia bisa membantahnya. Macam mana ya kalau keadaan itu nanti berlaku ya? Seperti apa ya? Bagus juga di film kan itu, tangan jadi berbicara, kaki jadi berbicara. Di dunia mungkin sekarang ini tidak berlaku, tetapi nanti akan berlaku karena Allah memberitahukannya. Seperti dalam ayat ini, berhala-berhala itu akan berbicara, mengatakan kepada yang menyembahnya, mengapa kamu sembahku? Aku tak pernah membenarkan kamu menyembahku, mengapa kamu sembahku? Itu kata berhala. Wa yakununa alaihim didda, dan berhala-berhala sesembahan itu menjadi musuh bagi mereka. Maknanya menyalahkan mereka, menyalahkan perbuatan orang-orang yang menyembah itu, karena perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, perbuatan syirik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan hanya berlaku kepada berhala ya, sesembahan ini. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan ada pula yang dijadikan Tuhan itu manusia. Nah, manusia. Maka manusia yang disembah itu nanti di hari akhirat akan berlepas diri dari manusia-manusia yang menyembahnya. Idz tabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Maka berlepas dirilah orang-orang yang disembah. Jadi Fir'aun itu melepaskan diri. Saya tak ada kaitan dengan kamu nih, wahai orang-orang yang menyembahku dahulu ketika di dunia, kata Fir'aun. Mestinya Fir'aun itu membela lah ketika itu kan. Nah, tapi kata Fir'aun, tabarra. Tabarra maknanya berlepas diri. Tabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Saya tak ada hubungan dengan mereka ya Allah yang menyembahku itu. Nah, ketika yang disembah ini berlepas diri, maka kata yang menyembah ini, kamu berlepas diri dari kami. Kamu kami sembah dulu ketika di dunia, kami patuhi titah kamu dahulu ketika di dunia, sekarang kamu berlepas diri dari kami. Ya, apa kata yang kalau kita lah pada hari ini umpamanya, nah kita bantu dia, kita tolong dia, kita hormat dia, kita apalah, berkhidmat, melayan dia, tiba-tiba kita harapkan bantuannya dia pula berlepas diri dari kita. Macam mana perasaan hati kita? Keluar apa kata? Nah, maka kata orang yang menyembah ini kepada orang yang disembah yang telah berlepas diri, ya Allah, berikanlah kepadanya atihim di'faini minal azab, berikan kepadanya azab 2 kali lipat. Mengapa 2 kali lipat? Yang pertama dia sesat, dan yang kedua menyesatkan kami. Maka 2 kesalahannya, maka 2 pula siksaan untuknya. Untuk kami 1. Kira-kira begitulah. Untuk dia 2 kali lipat, karena dia adalah yang disembah. Wal'anhum la'nan kabira. Ini dalam ayat Al-Quran. Dan laknatlah mereka ya Allah dengan laknat yang sebesar-besarnya. Laknat itu maknanya dijauhkan dari rahmat. Bermakna sudah bermusuhan. Didda. Wa yakununa alaihim didda. Maka bermusuhanlah yang menyembah dengan yang disembah. Begitulah keadaan di dalam neraka nantinya. Gimana keadaan? Dahsyat. Inilah
ayat-ayat yang kita pelajari dan masih bersambung pada ayat yang berikutnya. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.